Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pada Ibu Setia selaku dosen pengampu di kelas manajemen kompensasi. Dan halo kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan chapter 9 dan 10. Yang pertama itu anggota kelompok kami terdiri dari Jason William, ada Andi Gunawan, ada saya sendiri Santi Putra, dan Fisco Lorenzo. Yang pertama akan saya bawakan chapter 9 yaitu teori and evidence. Boleh di next, C. Nah, yang pertama ini ada what behavior do employees care about? Linking organization strategy to compensation and performance management. Atau yang artinya perilaku apa yang dipedulikan pengusaha menghubungkan strategi organisasi dengan kompensasi dan manajemen kinerja. Nah, sebelum masuk ke bawah ini atau gambar dan penjelasan ini, kita tuh harus memahami keputusan dan praktik kompensasi harus dirancang untuk meningkatkan kemungkinan karyawan akan berperilaku dengan cara yang membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya, yaitu ada 3. Yang pertama itu mengidentifikasi 4 jenis perilaku yang diminati organisasi. Lalu yang kedua mencatat apa yang dikatakan teori tentang kemampuan untuk memotivasi perilaku karyawan tersebut. Lalu yang ketiga berbicara tentang kesuksesan organisasi dan namun juga tentang kekurangannya dalam merancang sistem kompensasi untuk memunculkan perilaku ini. Nah, strategi organisasi itu adalah kekuatan penuntun yang menentukan jenis perilaku karyawan yang dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman dan ibu lihat di gambar kotak-kotak sebelah itu, yaitu ada cascading link between organization strategy and employee behavior, atau artinya kaitan bertingkat antara strategi organisasi dan perilaku karyawan. Nah, yang paling kecil ada strategi organisasi, lalu yang tengah itu ada corporate goals, SBU goal, terus ada department or team goals, lalu masuk lagi ke employee team result, terus ada individual goals, ada employee test behavior. Nah, langsung pada intinya aja, kalau kita lihat di buku itu, contohnya itu ada perusahaan Nordstorm, atau sebagai perusahaan yang berhasil dalam membedakan dirinya dari pesaing melalui strategi organisasi yang berfokus pada penjualan produk berkualitas tinggi dan kepuasan pelanggan yang tinggi. Kesuksesan toko Nordstrom ini dijelaskan bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai hasil dari keselarasan antara tujuan perusahaan, tujuan unit bisnis, atau SBU itu yang seperti teman-teman dan ibu lihat di tengah itu yang nomor 2 dari atas. Lalu ada tujuan departemen dan bahkan tujuan individu karyawan yang terkait dengan memuaskan pelanggan dan menjual produk berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya itu contohnya itu di departemen di HR-nya memiliki tugas untuk merancang kebijakan, praktek, dan kompensasi yang mendorong karyawan untuk berperilaku sesuai dengan tujuan perusahaan dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan penjualan produk yang berkualitas tinggi. Boleh di next aja. Nah, sini tuh eh, kita mulai dari kiri dulu ya. Kesuksesan itu bergantung pada menemukan orang yang memiliki kemampuan. Itulah tugas utama rekrutmen, seleksi, dan pelatihan. Lalu kalau kita lihat dari gambar sebelah kanan ini ada segitiga behavior yang rumusnya behavior sama dengan F, yaitu M, motivation, ability, dan environment. Nah, pelajaran dari gambar samping itu adalah kompensasi itu tidak dapat dilakukan sendirian. Nah, lalu cobalah mengubah perilaku dengan mengembangkan sistem kompensasi untuk menghargai perilaku tersebut. Ini bisa teman-teman baca sendiri di buku, tapi jadi intinya itu adalah yang pertama itu eh, ada 4 yang harus diperkuat dari kompensasi, yaitu yang pertama kompensasi itu harus cukup menarik untuk memungkinkan perekrutan karyawan potensial yang baik, atau maksudnya itu ada daya tarik tersendiri lah. Lalu yang kedua itu perlu memastikan karyawan yang baik tetap bersama perusahaan atau ada retensinya.
Lalu yang ketiga itu dapat berkonsentrasi untuk membangun pengetahuan dan keterampilan lebih lanjut, itu tentang mengembangkan keterampilan. Lalu yang terakhir itu perlu menemukan cara untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih baik dalam pekerjaan mereka untuk mengambil pengetahuan dan kemampuan mereka dan menerapkan dengan cara kontribusi pada kinerja organisasi. Gitu teman-teman. Boleh di next slide cek. Nah, ini ada hubungan mengukur kinerja dengan strategi kompensasi. Nah, kita bisa lihat itu di kolom atas itu membagi perusahaan menjadi perusahaan dengan kinerja yang sangat bervariasi dari tahun ke tahun dan perusahaan dengan kinerja yang jauh lebih stabil dari waktu ke waktu. Bisa kita lihat di situasi A, pertama itu di situasi B, yaitu memberikan beragam penghargaan lebih dari sekedar uang. Tekankan gaji pokok dengan porsi insentif rendah. Lalu yang D itu tekankan imbalan uang, yaitu gaji pokok besar dengan porsi insentif rendah. Ya, ini menunjukkan bahwa komponen insentif rendah itu sesuai dengan organisasi dengan kinerja tahunan yang sangat bervariasi. Nah, sebaliknya yang ditunjukkan sama situasi A itu memberikan beragam penghargaan lebih dari sekedar uang, sertakan komponen insentif yang signifikan, dan yang situasi C itu tekanan imbalan uang dengan insentif besar. Itu maksudnya itu komponen insentif yang lebih besar sesuai untuk perusahaan dengan kinerja tahunan yang lebih stabil. Beberapa pekerjaan yang stabil itu dengan ekspektasi yang cukup konsisten sepanjang waktu. Apa yang apa yang dilakukan hari ini itu pada dasarnya sama dengan apa yang dilakukan kemarin. Namun mungkin di pekerjaan lain itu ada fluktuasi yang lebih tinggi dalam hal-hal yang diharapkan oleh karyawan. Itu boleh next saja. Nah, selanjutnya itu ada what does it take to get this behavior? What theory says, atau apa yang diperlukan untuk mendapatkan perilaku dan apa kata teori. Dalam pengertian yang paling sederhana itu eh, ada 3 unsur. Yang pertama itu apa yang penting bagi seorang, lalu menawarkan sebagai imbalan atas beberapa, dan yang ketiga itu perilaku yang diinginkan. Nah, lalu kita kalau lihat dari teori motivasi yang udah kita pelajari ya teman-teman dan ibu juga, yang pertama itu ada teori Maslow. Itu yang pertama itu orang termotivasi oleh kebutuhan batin, yang kedua itu membentuk hierarki dari yang paling dasar kayak sandang, pangan, papan gitu-gitu lah. Lalu yang ketiga itu ada kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi, ada kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Itu teman-teman dah pernah pelajari deh. Lalu yang kedua itu ada Herzberg two factor theory. Itu yang pertama itu karyawan termotivasi oleh dua jenis motivator, yaitu hygiene factor dan satisfiers. Yang pertama itu yang hygiene atau pemeliharaan itu faktor ketiadaan mereka mencegah perilaku, tetapi kehadiran mereka tidak dapat memotivasi kerja. Mereka terkait dengan kebutuhan hidup dasar, keamanan, dan perlakuan yang adil. Lalu yang dua itu yang satisfiers itu pemuas seperti pengakuan, promosi, dan prestasi motivasi kerja. Lalu yang ketiga itu ada teori ekspektasi, ekspektansi, eks- ekspektasi ya. Iya maaf itu Bu maksud saya. Yaitu adalah penilaian karyawan terhadap kemampuan mereka untuk melakukan tugas pekerjaan yang diminta. Lalu yang kedua itu ada instrumentality atau keyakinan karyawan pada kinerja pekerjaan yang diperlukan akan dihargai oleh organisasi. Lalu yang ketiga itu ada valence atau yang berarti nilai yang dilampirkan karyawan pada penghargaan organisasi yang ditawarkan untuk kinerja pekerjaan yang memuaskan. Lalu yang teori keempat itu ada equity, yaitu karyawan mengalami kesetaraan dan akan termotivasi untuk bekerja ketika rasio keluaran yang disarankan, yaitu contohnya seperti gaji terhadap masukan yang disarankan, yaitu contohnya seperti upaya atau kinerja dia di kantor. Sama dengan keluaran dan masukan atau input-output yang disarankan dari orang pembanding. Jika kedua rasio ini jika dua rasio ini tidak sama atau hasil ketidaksetaraan didasarkan pada orang tersebut
termotivasi untuk mengambil tindakan untuk memulihkan ekuitasnya. Lalu yang kelima itu ada reinforcement, itu penghargaan memperkuat kinerja. Rewards paling efektif ketika mereka mengikuti langsung setelah perilaku diperkuat. Perilaku yang tidak dihargai akan dihentikan. Lalu yang selanjutnya ada goal setting. Nah, tujuan kinerja yang menantang dan spesifik itu menghasilkan usaha karyawan yang paling banyak. Goals ini tuh berfungsi sebagai standar umpan balik atau feedback di mana karyawan dapat mengevaluasi kinerja mereka. Karyawan juga harus termotivasi untuk memilih dan bertahan dalam mengejar tujuan kinerja mereka masing-masing. Lalu yang ketujuh itu ada agensi atau yang bermaksud gaji mengerahkan dan memotivasi kinerja karyawan. Karyawan juga menghindari resiko, mereka memilih lebih aliran pendapatan tertentu atau upah atau gaji daripada aliran pendapatan variabel, misalnya gaji berbasis kinerja ya, misalnya kalau kita itu gampang itu bonus deh. Lalu selanjutnya ada lalu masuk slide selanjutnya, Cek, boleh digeser. Nah, ini itu ada components for total reward system. Ya, pertama itu ada compensation, yaitu ada isinya ada wages, commission, and bonus. Lalu ada benefit, vacation, health insurance. Nah, ini umum banget lah ya. Tapi ini tuh berfungsi untuk menunjukkan bagaimana keputusan kompensasi itu harus diintegrasikan dengan keputusan sistem penghargaan total. Contohnya itu seperti di McDonald's. Beberapa tahun lalu itu McDonald's itu menyelesaikan latihan branding ketenaga kerjaan di seluruh dunia. Tujuannya itu untuk mengetahui apa yang disukai orang tentang pekerjaan di McDonald's dan menonjolkan penghargaan ini dalam strategi rekrutmen untuk karyawan baru. Lalu dalam dalam latihan branding ketenaga kerjaan ini muncullah 3 kekuatan, yaitu yang pertama, penekanan pada keluarga dan teman dalam lingkungan kerja sosial, lalu ada fleksibilitas dalam penugasan kerja di awal dan jadwal kerja, lalu yang ketiga itu pengembangan keterampilan yang membantu meluncurkan karir di masa depan. Oke, boleh di next, Cek. Nah, lalu selanjutnya ini ada komponen for total reward system. Menguraikan berbagai jenis komponen kompensasi secara kasar diurutkan dari yang paling tidak beresiko hingga paling beresiko bagi karyawan. Langsung saya ambil yang dari paling paling rendah sama paling beresiko. Yang pertama itu ada base pay, yaitu definisinya itu bagian yang dijamin dari paket upah karyawan. Level of risk-nya itu selama pekerjaan berlanjut, ini adalah bagian upah yang paling aman. Ya, sama aja kayak teman-teman kita kerja, misalnya kerja mingguan, digaji udah minggu gitu aja. Lalu yang paling tinggi itu boleh di next, Cek. Yang paling tinggi resikonya itu ada di risk sharing plans, yaitu istilah umum untuk rencana pembayaran variabel yang mengikat pembayaran untuk mengukur kinerja kelompok atau organisasi. Dibedakan dari rencana pembagian keberhasilan dalam kegagalan untuk mencapai hasil kinerja dalam pembayaran langsung atau total yang lebih rendah. Namun peluang hadiah terbalik mungkin lebih tinggi daripada rencana berbagi kesuksesan di tahun-tahun yang baik. Kalau dari levelnya ini adalah level yang apa bisa dibilang yang paling besar lah kalau kita mengambil risk sharing plans. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Andi Gunawan. Andi Gunawan, dipersilahkan. Ayo lanjut dulu aja, Oke, baik. Nah, selanjutnya itu ada DAS Compensation Motivate Behavior. Yang pertama itu faktor yang mempengaruhi keputusan orang untuk bergabung dengan suatu perusahaan, yaitu gaji dan sistem pembayarannya. Ya pasti ini deh, saat kita interview kerja juga pasti ditanyain dong mau gaji berapa. Atau pas kita lihat ada lowongan kerjanya atau di mana gitu, mulai start gaji berapa sampai paling tinggi berapa. Itu salah satu juga acuan lah buat orang untuk mau bekerja. Lalu
Yang kedua itu adalah penelitian terbaru menyarankan kandidat kerjaan mencari organisasi dengan sistem penghargaan yang sesuai dengan kepribadian mereka. Nah, ini bisa nih, teman-teman mungkin kepribadiannya kayak gimana, atau yang suka pengambil resiko gede, pasti maunya tuh yang mau bayarannya gede, yang berdasarkan performance. Misalnya ya, kayak let's say kayak sales mobil deh, dia pasti ada beberapa jangka waktunya. Kalau dia nggak jual segini, dia dipecat. Tapi kalau dalam waktu seminggu dia bisa jual 100 mobil, pasti komisinya besar. Oke, boleh di next cek. Do people stay in a firm or leave because of pay? Gaji dapat menjadi faktor utama dalam keputusan untuk tetap tinggal atau pergi. Data menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap gaji dapat menjadi faktor kunci dalam pergantian karyawan. Nah, ini normal ya, teman-teman pasti juga udah ngerti. Lalu selanjutnya itu, selain uang, imbalan lain juga mempengaruhi keputusan untuk bertahan di perusahaan, yaitu ada retensinya lah. Menurut sebuah penelitian terbaru, imbalan yang efektif dalam membantu mempertahankan karyawan di masa ekonomi yang sulit adalah sebagai berikut. Nah, nih teman-teman bisa baca sendiri. Yang pertama itu ada kepuasan bekerja, itu kata-katanya seperti itulah. Ada pay and benefit, jadi self-explanatory, ada social, coworkers and fun, dan lain sebagainya. Boleh di next ya. Do employee more readily agree to develop job skill because of pay? Yaitu keterampilan yang diharapkan dapat membantu karyawan bekerja lebih baik dalam pekerjaan mereka saat ini, menyesuaikan diri dengan lebih cepat terhadap tuntutan pekerjaan di masa depan. Salah satu keluhan tentang gaji itu berbasis pada keterampilan berpusat pada implikasi biaya. Semakin banyak karyawan meminta pelatihan didorong oleh janji kenaikan gaji berbasis keterampilan. Next, boleh cek. Nah, selanjutnya kan dilanjutkan oleh Andi Gunawan. Oke, selanjutnya ada designing a pay for performance plan, di mana model pengajian menunjukkan bahwa efektivitas bergantung pada 3 hal, seperti efisiensi, kesetaraan, dan kepatuhan dalam merancang sistem pengajian. Yang pertama itu ada efisiensi itu melibatkan 3 area umum nih yang jadi perhatian. Yang pertama adalah strategi, di mana strategi itu memiliki rencana pembayaran berdasarkan kinerja, mendukung tujuan perusahaan. Misalnya apakah program ini hemat biaya atau apakah kita melakukan pembayaran yang tidak ada hubungannya dengan tingkatan kinerja pada laba. Demikian pula apakah program tersebut membantu kita meningkatkan kualitas layanan atau dan beberapa rencana pembayaran berdasarkan kinerja begitu fokus pada kuantitas kinerja sehingga melupakan kualitas. Rencana tersebut juga harus terhubung dengan baik dalam strategi dan tujuan SDM. Jika elemen-elemen lain dari rencana SDM secara keseluruhan diarahkan untuk memilih dan memperkuat dan memelihara perilaku pengambilan resiko. Kita tidak menginginkan komponen kompensasi yang memberi penghargaan pada status quo, namun berhati-hatilah. Yang kedua adalah struktur. Apakah struktur organisasi cukup terdesentralisasi sehingga kemungkinan unit-unit operasi yang berbeda untuk membuat variasi yang fleksibel pada rencana pembayaran berdasarkan kinerja secara umum. Sebagai contoh, IBM mengadaptasi tinjauan kinerja terhadap kebutuhan yang berbeda dari unit-unit yang berbeda dan para manajer di dalamnya, sehingga menghasilkan sistem yang sangat fleksibel. Dalam sistem ini nilai tengah dan nilai gaji tidak ada. Para manajer mendapatkan anggaran dan beberapa pelatihan tentang cara melakukan tinjauan dan mandat filosofis bedakan pembayaran untuk para bintang dibandingkan dengan karyawan yang kinerja rata-rata atau berisiko kehilangan bintang. Ya, yang ketiga ada standar. Secara operasional, kunci untuk merancang sistem pembayaran untuk kinerja terletak pada standar. Secara khusus, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan. Tujuan itu berkaitan dengan karyawan yang spesifik namun fleksibel, serta akan terlibat perilaku karyawan yang mempengaruhi kemampuan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, pengukuran. Pengukuran berkaitan dengan karyawan yang mengetahui pengukuran apa yang akan digunakan untuk menilai apakah kinerja cukup baik untuk mendapatkan pembayaran, meliputi penilaian individu, tinjauan sejawat atas kinerja tim, pengukuran keuangan perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, kelayakan, di mana melihat organisasi akan menjalankan rencana yang telah disusun. Yang keempat,
pendanaan. Program pendanaan dari pendapatan tambahan dan dihasilkan di atas dan di luar beberapa standar yang telah ditetapkan. Next. Selanjutnya ada equity atau fairness. Tujuan desain yang kedua adalah untuk memastikan bahwa sistem ini adil bagi karyawan. Ada 2 jenis keadilan yang menjadi perhatian karyawan. Jenis pertama adalah keadilan dalam jumlah yang didistribusikan kepada karyawan. Jenis keadilan disebut sebagai keadilan distribusional. Yang kedua adalah manajer memiliki kontrol yang lebih atas jenis ekuitas. Yang kedua, karyawan juga peduli dengan keadilan prosedur yang digunakan untuk menentukan jumlah imbalan yang mereka terima. Yang ketiga ada elemen kunci. Elemen kunci dalam keadilan adalah komunikasi. Karyawan ingin mengetahui terlebih dahulu apa yang diharapkan dari mereka. Mereka menginginkan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap standar atau harapan tersebut. Next. Selanjutnya ada compliance. Sistem pembayaran berdasarkan kinerja harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita menginginkan sistem penghargaan yang menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan. Next. Selanjutnya ada studi case, yaitu judulnya Burger Boy. Di sini saya akan menjelaskan dari isinya aja ya, atau jawabannya saja. Yang pertama, apa saja permasalahan yang ada pada Burger Boy ini. Yang kedua, beberapa banyak dari permasalahan ini yang dapat dijelaskan oleh permasalahan kompensasi. Yang ketiga, berapa banyak masalah lain yang bisa dikurangi dengan rajin menggunakan imbalan selain gaji. Yang keempat, apakah jam kerja merupakan imbalan? Apakah yang menjelaskan mengapa saya senang bekerja 20 jam per minggu, namun tidak senang 30 jam per minggu? Bagaimana jadwal dapat digunakan sebagai hadiah? Next. Selanjutnya ini jawaban di nomor 1. Yang pertama, masalah utama yang muncul di Burger Boy adalah rendahnya jumlah staf. Pada hari Jumat tersebut terdapat 2-10 pekerja yang tidak hadir karena sakit, sehingga pekerja lain harus bertanggung jawab dan menangani tugas pekerja yang tidak hadir tersebut karena merasa terbebani karena harus mengerjakan banyak tugas dalam satu waktu sehingga berdampak pada penurunan kinerja. Yang kedua, karyawan di Burger Boy tidak menerima pelatihan apapun ketika mereka diminta untuk segera mengubah tugasnya. Yang ketiga, selain itu, manajemen Burger Boy juga tidak menerapkan keadilan antar karyawan. Yang keempat, permasalahan lain pada manajemen Burger Boy adalah tidak melaksanakan proses penilaian secara formal terhadap karyawan, membutuhkan umpan balik agar dapat mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki agar menjadi lebih baik. Sebaliknya, manajemen Burger Boy justru membuat karyawan merasa tidak dihargai dan kurang termotivasi dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu hal yang akan menjadi masalah besar jika ada organisasi yang tidak menaati perjanjian, yang pertama kali disepakati baik oleh pengusaha maupun pekerja. Yang terakhir, permasalahan terakhir adalah kurangnya kerjasama dan komunikasi antar pengusaha dengan pekerja dan kedua pengusaha. Lalu karena kurang kerjasama dan komunikasi akhirnya mengalami konflik. Next. Yaitu jawaban nomor 2. Permasalahan yang dapat dijelaskan dengan kompensasi yaitu masalah penggawaian yang rendah. Cara terbaik untuk merencanakan kesuksesan jangka panjang atau organisasi bergantung pada mendapatkan orang-orang baik di antara karyawannya. Dengan menawarkan kompensasi yang baik atau kita disebut sebagai penghargaan ekstrinsi, kompensasi mengacu pada segala untuk keuntungan finansial dan layanan nyata serta tunjangan yang diterima karyawan sebagai bagian dari hubungan kerja. Dalam kasus Burger Boy, karena mereka tidak memiliki cukup karyawan karena 2 dari 10 pekerja yang dijadwalkan jatuh sakit pada hari itu dan tidak mempunyai cukup waktu untuk bekerja, sehingga memberi kerja perlu membayar kompensasi tambahan terhadap karyawannya karena beban kerja mereka meningkat. Selanjutnya ada organisasi yang tidak memberikan pelatihan bagi karyawannya juga dapat diatasi dengan masalah kompensasi. Pelatihan penting terutama bagi organisasi memberikan layanan untuk memperlancarkan alur kerja. Oleh karena itu, organisasi harus meningkatkan gaji karyawannya untuk memastikan mereka mengikuti pelatihan untuk mempelajari keterampilan baru. Permasalahan terakhir adalah kurangnya kerjasama dan komunikasi. Elemen kunci kesuksesan bisnis yaitu komunikasi yang baik dan organisasi karyawannya ingin mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Penting bagi manajemen tingkat atas untuk menerapkan komunikasi terbuka karena dapat membantu karyawan mengenali hubungan antara gaji dan kinerja. Next. Selanjutnya jawaban nomor 3.
Imbalan dapat digunakan untuk menangani masalah ketidakadilan terhadap karyawan. Hal ini dikarenakan pegawai mementingkan keadilan prosedural yang digunakan untuk menentukan besarnya imbalan yang diterimanya berdasarkan kinerjanya. Pengusaha yang memberikan pengakuan pada karyawannya dapat memperkuat hubungan antara pengusaha dan karyawan serta membantu pertahankan karyawan yang baik dalam organisasi. Manajemen puncak berbagai perlu memberikan pengakuan lebih kepada karyawannya karena pengakuan yang baik adalah kunci untuk membuat karyawan percaya bahwa kinerja mereka terkait dengan alur kerja bisnis yang baik. Permasalahan di mana organisasi tidak mematuhi kesepakatan yang dibuat antara pengusaha dan pekerja dapat dikurangi dengan penggunaan dan penghargaan yang rajin. Maka apabila perjanjian tersebut tidak dipatuhi oleh pengusaha, maka mereka mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Untuk menghindari hal tersebut, pengusaha dapat memberikan imbalan kepada pekerja. Dalam hal ini, pemberi kerja dapat memberikan reward atau merch seperti tambahan atau waktu istirahat makan siang karena ia bekerja berlebih jam kerja yang telah disepakati dalam perjanjian. Next. Oke, ini jawaban terakhir nomor 4 yaitu jumlah jam kerja karyawan di restoran dapat dianggap sebagai dorongan menuju pekerjaan yang lebih baik dalam kasus di mana seorang juga mendapatkan kompensasi baik secara finansial maupun non finansial. Pihak administrasi restoran sangat disarankan untuk memberikan pengembalian uang kepada pekerjanya untuk setiap jam mereka bekerja, yaitu lembur. Nah, selain itu, penerapan shift kinerja yang adaptif akan sangat bermanfaat bagi restoran. Jadwal kerja yang memenuhi tuntutan dan kebutuhan pribadi pekerja dinilai bermanfaat dan sistem penghargaan serta memberikan kesempatan kepada pekerja untuk mengambil cuti kerja selama beberapa waktu karena sakit atau keadaan mendesak selama masih ada anggota lain. Selanjutnya ada terlebih lagi dalam kasus Burger Boy, Kak bekerja 30 jam seminggu dan tidak mendapatkan kompensasi apapun untuk lembur. Akibatnya dia merasa tidak puas dengan lingkungan kerja dan manajemennya. Jika manajemen restoran telah menetapkan kebijakan kompensasi dan penghargaan yang lebih baik, semua karyawan akan puas dengan posisi mereka. Selain itu, seorang yang bekerja di lingkungan yang positif dan diperlakukan secara adil oleh supervisor dan staf lainnya dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kinerja seorang dalam pekerjaannya. Ya, ini pembahasan chapter 9 dan chapter 10 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada chapter 10 yaitu performance types of plans. Yang pertama itu, apa sih itu rencana pembayaran kinerja? Rencana pembayaran untuk kinerja menandakan perpindahan dari gerakan yang sangat lambat menuju pembayaran yang bervariasi dengan beberapa ukuran kinerja individu ataupun organisasi. Terlepas dari kelainan ini, pembayaran prestasi masih merupakan rencana pembayaran untuk kinerja yang digunakan untuk lebih dari 3/4 dari semua yang dikecualikan, seperti clerical dan pegawai administrasi. Lalu berikutnya ada pembayaran bonus terhadap jasa. Pembayaran bonus terhadap jasa seorang karyawan itu dianggap sebagai biaya tambahan sebagai bentuk penghargaan pada kinerja karyawan. Karyawan menerima bonus pada akhir tahun yang tidak termasuk dalam gaji pokok. Lalu berikutnya ada rencana insentif individu, yaitu rencana ini berbeda dari jasa dan pembayaran sekaligus karena mereka menawarkan janji pembayaran untuk beberapa tujuan, tingkat kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya seperti menawarkan insentif keuangan kepada siswa yang mendapatkan nilai yang lebih baik, benar-benar, berhasil. Lalu berikutnya ada rencana insentif individu. Di sini ada rencana untuk menetapkan tarif berdasarkan unit produksi per periode waktu. Yang pertama adalah salah satu itu sistem insentif yang paling sering diterapkan, yaitu merupakan sistem kerja borongan borongan langsung. Penentuan tarif itu didasarkan pada unit produksi per periode waktu dan juga upah berubah secara langsung sebagai fungsi dari tingkat produksi. Yaitu keuntungan utama dari jenis sistem ini adalah mudah dipahami oleh pekerja dan
Akibatnya mungkin seperti lebih mudah diterima daripada beberapa sistem insentif lainnya. Lalu yang kedua ada SEL2, yaitu dua rencana yang relatif umum menetapkan standar berdasarkan waktu per unit dan meningkatkan insentif langsung ke tingkat output. Di sini tuh tingkat outputnya itu seperti rencana jam standar, lalu yang kedua ada rencana BDOX. Rencana jam standar itu merupakan istilah umum untuk rencana yang menetapkan tingkat insentif berdasarkan penyelesaian tugas dalam beberapa periode waktu yang diharapkan. Lalu ada rencana BDOX, yaitu istilah umum untuk menetapkan sistem insentif berdasarkan penyelesaian tugas dalam beberapa periode waktu yang diharapkan. Lalu semua rencana insentif itu memiliki satu fitur umum, yaitu standar yang ditetapkan untuk membandingkan kinerja pekerja untuk menentukan besaran pembayaran insentif. Lalu yang ketiga ada rencana BDOX menyediakan variasi pada rencana jam kerja lurus dan jam kerja standar. Untuk mengatur waktu suruh tugas, rencana BDOX membutuhkan pembagian tugas menjadi tindakan sederhana dan penentuan waktu yang dibutuhkan oleh pekerja terampil rata-rata untuk menyelesaikan setiap tindakan. Lalu yang sel ketiga itu ada dua rencana yang termasuk dalam sel 3 itu memberikan insentif variabel sebagai fungsi dari unit produksi per periode waktu, baik dari rencana Taylor maupun rencana Merrick. Yaitu memberikan tarif satuan yang berbeda bergantung terhadap tingkat produksi relatif terhadap standar. Rencana Taylor itu menetapkan dua tingkat pekerjaan borongan. Satu tarif berlaku ketika seorang pekerja memiliki standar yang diterbitkan untuk jangka waktu tertentu. Tarif ini ditetapkan lebih tinggi dari tingkat insentif upah reguler. Lalu yang tarif kedua itu ditetapkan untuk produksi di bawah standar. Dan tarif ini lebih rendah dari upah reguler. Lalu yang kelima ada sel 4, yaitu tiga rencana yang termasuk dalam sel 4 itu memberikan insentif variabel yang terkait dengan standar yang dinyatakan sebagai periode waktu per unit produksi. Rencana insentif individu ini, karyawan dan manajer berakhir dalam konflik karena sistem insentif seringkali hanya berfokus pada satu bagian kecil dari apa yang diperlukan agar perusahaan berhasil. Rencana insentif individu ini memiliki contohnya seperti meskipun sistem insentif yang kurang populer dibandingkan sebelumnya, masih ada keberhasilan yang patut dicatat. Tentu saja seperti sebagian besar posisi penjualan memiliki sebagian gaji berdasarkan komisi sebagai suatu bentuk insentif individu. Lalu rencana insentif tim, jenis, yaitu suatu standar yang diterapkan untuk membandingkan kinerja pekerja, dalam hal ini yaitu kinerja tim untuk menentukan besaran upah insentif dengan fokus pada kelompok. Tim manajemen memperhatikan kinerja kelompok dibandingkan dengan beberapa standar, berupa tingkat pendapatan operasional yang diharapkan untuk sebuah divisi. Lalu ada rencana insentif grup besar, yaitu ketika kita melampaui tim kerja kecil dan mencoba memberi insentif pada kelompok besar, umumnya ada dua jenis rencana, yaitu rencana pembagian keuntungan menggunakan ukuran operasi untuk mengukur kinerja, lalu ada rencana pembagian keuntungan menggunakan ukuran finansial. Di sini ada rencana Scanlon, yaitu rencana pemindaian yang dirancang untuk menurunkan biaya tenaga kerja tanpa menurunkan tingkat aktivitas perusahaan. Yaitu insentif diturunkan sebagai fungsi rasio antar biaya tenaga kerja dan nilai penjualan produksi, SVOP, yang mencakup pendapatan penjualan dan nilai barang dalam persediaan. Untuk memahami bagaimana kedua angka ini digunakan untuk mendapatkan insentif berdasarkan rencana Scanlon. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Boleh di next lagi? Oke.
Jadi yang berikutnya adalah rencana bagi hasil atau biasa kita sebut sebagai profit sharing plans. Jadi pembagian keuntungan terus menjadi populer karena fokusnya adalah pada ukuran yang paling penting bagi manusia, yaitu indeks profitabilitas yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi bagian dalam rencana bagi hasil ini bisa berupa saham atau bisa juga berupa persentase keuntungan dan lain-lain sebagainya. Next. Kemudian ada rencana penghasilan beresiko atau yang biasa disebut sebagai earnings at risk plans. Jadi rencana penghasilan beresiko ini dibagi menjadi dua kategori, yakni yang pertama adalah sukses sharing plans. Jadi upah dasar karyawan itu sifatnya adalah konstan. Kemudian gaji variabel yang bisa berubah-berubah itu ditambahkan selama tahun-tahun keberhasilan. Jadi di sini gaji pokok yang diterima oleh karyawan itu dia itu konstan ya, atau bisa dibilang itu sebagai fix. Kemudian variabelnya kayak misalkan bonus, bonus penjualan atau misalkan ada lagi insentif lainnya itu ditambahkan seiring dengan keberhasilan seorang karyawan itu dalam menjual produk. Kemudian yang kedua itu adalah risk sharing plans. Jadi gaji pokok dikurangi sejumlah jumlah tertentu dibandingkan dengan tingkat yang akan ditawarkan dalam rencana pembagian keberhasilan. Jadi singkatnya adalah gaji pokoknya itu dikurangi, kemudian bisa kita bilang itu digantikan dengan insentif berupa bonus. Jadi kalau misalkan yang pertama tadi adalah gajinya tetap, kemudian bonusnya bertambah. Kalau misalkan ini dia gaji pokoknya ini dikurangin, tapi mungkin bonus itu bisa jadi lebih besar nilainya dibanding dengan yang pertama. Next. Oke, kemudian rencana insentif kelompok, kita akan bahas tentang keuntungan dan kerugiannya. Jadi kalau misalnya yang pertama tadi ada rencana insentif individu, maka di sini rencana insentif kelompok ini memiliki beberapa keuntungan sama beberapa kekurangan. Jadi keuntungannya itu adalah yang pertama adalah dampak positif terhadap kinerja organisasi dan individu sekitar 5-10% per tahun. Kemudian lebih mudah mengembangkan ukuran kinerja daripada rencana individual. Kemudian yang ketiga adalah memberi syarat bahwa kerjasama baik di dalam maupun antar kelompok merupakan perilaku yang diinginkan. Jadi singkatnya keuntungan dalam rencana insentif kelompok ini sebetulnya memang positif gitu, karena dia 5-10% per tahun. Kemudian suatu pekerjaan yang dilakukan dalam tim itu pasti akan lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing orang, masing-masing individu. Jadi di sini ada beberapa keuntungan yang memang mengisyaratkan bahwa kerjasama itu memang diperlukan bagi sebuah perusahaan. Kemudian kita lanjut kekurangannya. Yang pertama adalah line of sight dapat dikurangi, yaitu karyawan mungkin merasa lebih sulit untuk melihat bagaimana kinerja individu mereka mempengaruhi pembayaran insentif mereka. Kemudian yang kedua adalah dapat menyebabkan peningkatan omset di antara individu berkinerja terbaik yang putus asa karena harus berbagi dengan kontributor yang lebih rendah. Jadi di sini istilahnya adalah kalau misalkan dalam kelompok kecil itu ada beberapa orang yang memang merasa bahwa dirinya itu bekerja lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Jadi seseorang itu pasti menganggap bahwa teman seperkelompokannya itu ada beberapa yang free rider, ada yang mungkin kerjanya sedikit atau mungkin nggak kerja sama sekali, dia yang kerjain semua, tapi terhitung bonus dan insentifnya itu kan terhitungnya dalam satu kelompok gitu. Jadi bekerja lebih banyak, tapi insentifnya dapat sama dengan orang lain yang bekerja lebih sedikit. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan resiko kompensasi kepada karyawan karena stabilitas pendapatan yang lebih rendah. Next. Oke, kita lanjut ke minat eksplosif dalam rencana insentif jangka panjang. Explosive interest in long-term incentive plans. Jadi yang pertama adalah performance plans yang pengertiannya adalah rencana kinerja biasanya menampilkan perusahaan sasaran kinerja untuk jangka waktu 3 tahun ke depan.
Mereka didorong oleh pendapatan finansial atau ukuran keuntungan dan mereka membayar untuk memenuhi atau melampaui tujuan tertentu. Next. Oke, jadi yang kedua ada BBOP. BBOP itu singkatannya Broad Based Option Plans, adalah hibah saham. Jadi perusahaan memberikan saham kepada karyawannya selama jangka waktu tertentu. Kekuatan BBOP ini menunjukkan keserbagunaannya tergantung pada cara distribusi kepada karyawan. Hal ini dapat memperkuat penekanan kuat pada budaya kinerja atau menginspirasi komitmen dan retensi yang lebih besar seperti budaya kepemilikan pada karyawan. Jadi karena bentuknya adalah hibah saham, maka perusahaan ini memberikan saham kepada karyawannya mungkin sebagai reward atau sebagai bonus selama jangka waktu tertentu. Jadi di sini kekuatan BBOP ini ditunjukkan dengan seperti karyawan yang memiliki rasa kepemilikan. Jadi karyawan itu merasa, oh ternyata kita dibagi bonus atau dibagi award-nya itu atau hadiah ya, itu berupa saham. Jadi ternyata perusahaan tempat kita bekerja ini ada bagian dari kita juga loh gitu. Jadi jadi karyawan itu merasa, oh perusahaan tempat kita kerja ternyata kita juga punya sahamnya di sini. Semakin kita baik bekerja, semakin perusahaan berhasil, maka saham kita harganya pun akan lebih baik lagi daripada yang sekarang. Next. Oke, kemudian kita lanjut ke insentif jangka panjang dan pengorbanan resikonya. Jadi di sini itu kita akan bahas beberapa tingkat ya, tingkat resiko dalam pembagian insentif jangka panjang bagi perusahaan dan bagi karyawan. Yang pertama, stok terbatas berbasis waktu. Jadi pemberian saham ini itu diberikan ketika karyawan itu berada pada fase waktu tertentu. Jadi ketika karyawan memutuskan untuk resign, untuk memutuskan hubungan kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan itu, maka karyawan itu harus kembaliin sahamnya ke perusahaan. Jadi sahamnya itu bukan punya karyawan lagi, tapi ditarik oleh perusahaan karena tidak memenuhi batas waktu. Kemudian yang kedua, stok terbatas yang dipercepat kinerja. Jadi diberikan hanya setelah tercapainya tujuan kinerja yang ditentukan. Jadi mungkin basisnya itu berupa goals yang harus dicapai karyawan supaya dapat saham dari perusahaan. Kemudian rencana pembelian saham, yakni peluang untuk membeli saham perusahaan baik dengan harga di bawah pasar atau dengan pembiayaan yang menguntungkan. Ya, jadi karena bentuknya adalah insentif atau mungkin reward juga, jadi perusahaan itu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk bisa membeli saham perusahaan itu di harga di bawah pasar. Next ada tingkat 2. Tingkat 2 ini risiko sedang ya. Kalau yang tadi yang pertama itu kan tadi risiko rendah. Ya ini risiko sedang. Jadi opsi saham berjangka waktu. Jadi sebagian besar opsi saham berupa hak untuk membeli saham dengan harga tertentu untuk jangka waktu tertentu. Kemudian saham dibatasi oleh kinerja. Jadi pemberian saham kepada karyawan setelah pencapaian tujuan kinerja yang ditentukan. Jadi ini mirip-mirip sama resiko yang tadi yang sebelumnya. Kemudian ada opsi saham yang dipercepat kinerja, yakni opsi dengan jadwal yang dapat dipersingkat jika kriteria kinerja tertentu terpenuhi. Jadi ini tergantung dengan kebijakan perusahaan sendiri. Ketika memang perusahaan melihat kinerja karyawan ternyata tidak memenuhi ekspektasi ya. Ekspektasi perusahaan mungkin tercapainya di 2 tahun ke depan, ternyata setahun ke depan sudah tercapai oleh karyawan. Jadi opsi sahamnya bisa dicepetin. Jadi karyawan bisa menerima saham itu dengan lebih cepat dibandingkan dengan rencana yang sebelumnya diekspektasikan. Oke. Di tingkat ketiga risiko tinggi. Jadi yang pertama itu ada opsi saham dengan harga premium. Jadi harganya itu harga pasar pada saat dihibahkan ke karyawan. Jadi ini menciptakan insentif bagi karyawan untuk menciptakan nilai bagi perusahaan, melihat kenaikan harga saham dan dengan demikian memenuhi syarat untuk membeli saham tersebut. Kemudian ada opsi saham terindeks, yakni opsi yang harga pelaksanaannya bergantung pada pengalaman perusahaan sejenis dan harga saham.
Jika harga saham industri secara umum naik, akan sulit untuk mengatributkan kenaikan serupa dalam perbaikan spesifik di luar perbaikan industri secara umum. Kemudian yang terakhir ada opsi saham yang diberikan kinerja. Salah satu yang diberikan hanya pada pencapaian tujuan kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, jadi terima kasih kepada Ibu Setia dan teman-teman yang sudah menyimak video ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Terima kasih. Selamat siang, selamat malam, Ibu dan teman-teman.